Di balik setiap masalah yang Tuhan izinkan, bahkan sekalipun yang karena dosa salah kita, itu tetap ada rahmat sejahtera. Itu mari kita sekarang melihat, membacanya di Yesaya 54 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. 4 ayat. Hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan. Sesungguhnya aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam, dan dasar-dasarmu dari batu nilam. Aku akan membuat kemuncak-kemuncak tembokmu dari batu delima, pintu-pintu gerbangmu dari batu manika merah, dan segenap tembok perbatasanmu dari batu permata. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan, dan besarlah kesejahteraan mereka. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Engkau akan jauh dari pemerasan, sebab engkau tidak usah lagi takut. Dan engkau akan jauh dari kekejutan, sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Setiap kebaktian ada wahyu sendiri. Di salah satu ibadah tadi saya ada cerita, nyantai-nyantai tentang bagaimana kami, saya dan grup barusan pergi, kami menjadi korban rasisme, dikasari sama orang bangsa lain, hak asasi padahal masa ketawa tidak diperbolehkan. Tapi saya ceritakan bagaimana saya menghandle-nya bersama dengan rekan-rekan, gimana kita menghadapi hal itu. Really, tahun ini akan penuh dengan pencobaan. Awal tahun aja saya sudah mengalami beberapa pencobaan. Bukan saya saja, saya dan keluarga. Tapi kita pasti berkemenangan. Karena Allah beserta kita. Setiap kebaktian ini meskipun dari pasal yang sama, beda-beda Tuhan berbicara. Tapi kebaktian yang satu ini saya ingin untuk menunjukkan bahwa di balik setiap masalah yang Tuhan izinkan, bahkan sekalipun yang karena dosa salah kita, itu tetap ada rahmat sejahtera. Ayat sebelumnya tadi kan saya nggak baca, itu porsi ibadah sebelum ini. Biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu, setia Tuhan tidak beranjak dariku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihanimu. Demikianlah perjanjian damaiku dengan umat Israel. Nubuatan Tuhan lewat Nabi Yesaya. Allah kita itu Allah damai. Dia itu punya perjanjian, bukan perjanjian permusuhan. Sekalipun kita bisa memusuhi dia seringkali, sama sekali Tuhan tidak akan memusuhimu kembali. Tuhan akan menegurmu. He will chastise you. Dia mungkin akan merotan kita, tapi Tuhan tidak pernah benci sama kita. Satu hal yang Tuhan tidak akan pernah lakukan terhadap anak-anaknya adalah membenci mereka. God never has hated you. He never did, he does not, and he never will. Allah tidak pernah membencimu, dia tidak membencimu sekarang. Dia tidak akan pernah membencimu selama-lamanya. Karena dia punya perjanjian damai. Berarti semua perkara negatif di hadapan dia dalam hidup kita itu ada segi positifnya. Karena Allah kita berniat baik. Dia itu selalu ingin mendatangkan kebaikan. Jadi sebenarnya di dalam Kristus tidak ada negatif selama-lamanya. Tuhan itu selalu merancangkan yang terbaik bahkan dalam skenario yang terjahat. Tapi janganlah kita jadikan itu sebagai surat izin untuk berdosa. Mari kita melanggar firman Allah. Nanti sakit sendiri kalau nggak percaya. Coba ketok kakimu dengan palu. Yang jerit bukan Yesus tapi dirimu. Sekalipun Yesus tinggal di dalammu. Karena fisiknya kita, hidup ini kita yang hidupi. Namun demikian izinkan saya untuk menambatkan. Untuk bisa memakukan sesuatu dalam jiwa. Jemaat. Even when you are not faithful, waktu Anda dan saya tidak setia, Allah tetap setia. Siapa berani ngaku, hari ini Anda punya hari ini karena Anda setia. Gak akan ada yang berani, saya pun gak berani angkat tangan. Terus terang. Saya akan selalu terus terang, nama saya Philip kok. Terus terang, Philip terang terus. Saya pasti terus terang sama Anda. Saya jujur, saya gak munafik. Rendah hati di atas Monas. I really tell you the truth. Saya beritahu ya. Saya kalau karena kesetiaan saya hari ini sudah gak berdiri di sini. Saya udah gak layak. Beneran karena Tuhan itu yang kasihnya bandel sama aku.
Karena Tuhan itu pengku. Kalau enggak ya, ruangan ini kosong. Semua diskualifikasi. Including me. Aku punya perjanjian damai dengan kamu. Mari sekarang kita lihat orang yang kurang damai itu, yaitu kau dan aku. Hai yang tertindas. Yang dilanggar angin badai. Kalau orang Israel sih salahnya sendiri. Orang Israel itu kerap kali dosa kayak kita. Yang tidak dihiburkan. Sesungguhnya aku akan mati. Mati sudah kalau Tuhan kata aku akan. Menghakimi? Bukan. Sesungguhnya. Aduh betapa indah. Betapa indahnya. Sesungguhnya aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam. Dan dasar-dasarmu dari batu nilam. Kalau manusia suaranya udah beda. Dan dasar-dasarmu dari batu nilam? Enggak. Salahmu sendiri, hai anak-anak. Dasar kalian nakal. Bukan dasar dari nilam. Tapi dasar omelan. Sudah diberitahu berkali-kali dilanggar. Dasar kalian. Tuhan itu gak pernah mengapokkan. Tidak pernah mengkapokkan. Tidak pernah berkata, I told you so. Firmannya selalu berbunyi gini. And I am telling you. Dia gak pernah berkata, I told you. Dalam bahasa Inggrisnya. Loh, bukannya sudah Papa beritahu. Dia gak pernah begitu. Coba lihat firman Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan, aku berkata kepadamu. Our God is always in the present. Allah kita selalu ada di present tense. Ada di hari ini. Dia gak pernah ungkit masa lalumu. Kalau dia sampai ungkit sesuatu, itu sebuah pembelajaran supaya lain kali jangan kau ulangi. Allah kita tidak pernah pakai gaya bahasa, bahkan ayah yang baik pun di dunia ini pernah berkata, bukankah Papa sudah beritahu? I told you. Kalau bahasa Jawanya, kan kulo sudah kandani. Maafkan dulu waktu bahasa daerah saya membolos. Atau bahasa Chinese-nya patah-patah juga gini. Oh, kenijang lemah. Udah pernah tak beritahu? Tuhan gak pernah begitu. Makanya itu orang berdosa gak perlu lari dari tahta Allah. Sebab Tuhan tidak akan marahi. Tuhan tegur ya, Tuhan ajari. Tapi Tuhan tidak akan pernah omeli. Satu pribadi yang saya kenal 31 tahun sudah yang paling gak cerewet di dunia. Percayalah manusia jauh lebih cerewet. Tuhan kita itu gak pernah cerewet. Tuhan itu baik. Dia itu magnet di hidupku. Apa-apa itu aku mau datang ke dia. Karena dia orang yang paling mudah. Kurasa untuk bergaul dengannya. Orang yang paling lovable itu Yesus. Orang yang paling mudah dicinta. Orang yang paling gampang diajak relate, diajak bicara itu Tuhan. Percayalah. Sekalipun dia gak kelihatan. Untung dia gak kelihatan. Sebab yang kelihatan itu bulat. Mau tahu siapa yang paling rumit di hidupmu? Sorry ya. Ambil kaca. Lihat dirimu sendiri. Itu orang rumit tuh. Terus sekali-kali bolehlah ya menghakimi. Tapi menghakimi ini untuk pembelajaran bukan untuk kebiasaan. Mau tahu siapa orang yang paling rumit di hidupmu? Mau tahu? Lihat kanan kirimu. Nah itu dia. Untung Tuhan gak kelihatan. Karena Tuhan itu paling gak rumit dari semua. Allah kita itu lurus. Allah kita itu tulus. Dia gak pernah berkata, I told you, sudah aku beritahu, tahu rasa lu. Dia gak pernah begitu. God is good. Jawabnya? Kita harus belajar dari Don Moen. God is good. All the time. Latihanlah suatu hari siapa tahu Don Moen akan kesini. Kan sebenarnya kata Don Moen, namanya dia itu di Indonesia kan, O-N itu Indonesia kan U. Soeharto, ya kan, Soeharto. Namanya itu bukan Don Moen, Don Moen. Di Indonesia jadi Indonesia kan ya. Sekali lagi, God is good. All the time. Amin. Tanam itu, Tuhan itu baik setiap waktu. Katakan kanan kirinya, Tuhan itu baik setiap waktu. Katakan lagi, setiap waktu Tuhan baik terhadap dirimu. Sekarang saya tunjukkan ya, apa rencana Tuhan di balik setiap permasalahan. Luar biasa. Ada 3 masalah yang kelihatan, hai yang tertindas. Tertindas, katakan tertindas. Tertindas adalah jenis masalah yang lama. Kejadiannya pelan-pelan seperti perbudakan. Seperti bangsa Israel di Mesir 430 tahunan. Kalau seorang yang ditindas sama suaminya. Wah,
itu terasa. Itu gaya Oshin yang tahu sinetron Jepang zaman dulu di TVRI. Wanita Jepang kuno itu yang selalu penuh air mata. Tindasan itu bukanlah kanker yang langsung mematikan 3 bulan. Tindasan itu puluhan tahun namun perlahan-lahan. Adakah masalah yang begitu panjang durasinya di hidupmu dan Anda tidak bisa lepas? Dan terus menerus Anda tertindas. Itu tidak tentu orang, bisa saja kondisi atau keadaan. Misalnya kondisi keuangan. Misalnya kelemahan tubuh. Misalnya Anda dibesarkan di keluarga yang bentrokan. Apa mama nggak selesai-selesai hingga Anda punya julukan untuk orang tua Tom and Jerry. Ya, tapi Anda nggak berani mengutarakannya. Tapi Anda lihat mereka, Anda seperti diingatkan kartun itu. Tertindas puluhan tahun. Mengapa Tuhan izinkan kalau God is good all the time? Sekalipun waktumu dicoba itu begitu lama, God is still good. Tuhan tetap baik di seluruh prosesnya. Cuman mungkin kita gagal melihat kebaikannya. Lama-lama kita jadi kebal. Lama-lama jadi hambar. Lama-lama jadi putus pengharapan. Kita gak lagi berharap sama Tuhan. Penindasan itu seperti perbudakan. Itu lama sekali. Kalau penjajahan atas Indonesia dalam sejarah itu bukan penjajahan Jepang yang cuma 3 tahun sekian. Ini Belanda yang 400 tahunan. Pernahkah Anda merasa masalahmu itu ratusan tahun usianya? Kapan aku akan keluar dari ini? Kenapa aku dicobai di area ini terus menerus? Tunggu dulu sebelum kau meninggalkan Tuhan. Allah punya maksud baik di balik semuanya. Namun demikian ada masalah tipe kedua setelah yang tertindas yang dilanggar angin badai. Ingat badai Katrina? Ingat badai-badai yang masuk berita? Badai itu datang paling cuma semalam. Datang dengan segala kekuatannya, ambruk semua rumah, pohon yang ratusan tahun pun roboh semua. Tiang listrik, apalagi disertai banjir, badai taufan, wow, sekejap pukulannya, boom. Tapi kerusakannya totalitas. Pernah mengalami masalah yang pendek usianya, tapi lama dampak kerusakannya. Perselingkuhan terjadi sekali dalam rumah. Cuman sekali saja. Tapi itu dampaknya. Badai Katrina. Apa maksud Tuhan dibalik semua permasalahan ini? Loh, Tuhan tidak merestui selingkuh loh. Jangan katakan, kenapa kau izinkan perselingkuhan? Tuhan juga benci perselingkuhan. Jangan salah. Jangan salahkan Tuhan. Tuhan yang berkata jangan berzina kok. Jikalau pasangan Anda suami atau istri yang selingkuh, Tuhan gak suruh. Berarti Anda harus memihak ke Tuhan. Karena Tuhan juga dimusuhi dengan yang selingkuh sebelum dia bertobat lagi. Jadi harusnya Anda yang jadi korban, misalnya pasangan yang dikhianati, harusnya cepat bergabung dengan Tuhan Yesus dalam doa. Agar pertobatan terjadi, pemulihan, dan Anda dapat kekuatan. Jangan malah tinggalkan Tuhan. Loh, kok malah musuhan? Bukannya sama-sama jadi korban. Tuhan juga dikorbankan. Bukankah Tuhan firman? Kalau dilanggar firman dilanggar kan Tuhan jadi korban. Tapi Tuhan tidak pernah bermental korban karena Dia yang Maha Kuasa. Anda juga jangan, Anda anak Tuhan. Bangkitlah di atas situasi itu. Exercise your faith. Praktekkan imanmu sekarang. Iman itu dipraktekkan saat baik. Iman itu dipraktekkan saat tidak baik. Praktekkan. Tapi ada tipe lagi yang namanya yang tidak dihiburkan. Yang ini bukanlah masalah yang durasinya lama atau yang sebentar namun dampaknya serius. Tidak dihiburkan ini, tidak tentu ada masalah. Tetapi seperti lama tidak terjadi apa-apa. Pernahkah Anda berdoa dan tidak terjadi apa-apa? Rasanya loh kok, kenapa lama? Gak tentu ada suatu krisis, tidak tentu masalahnya kritis. Tetapi orang yang tidak dihiburkan itu orang yang merasa dirinya dilupakan. Halo, aku masih di sini. Adakah orang di sana?
Ada tidak ada aku di dunia ini sama saja. Pernahkah Anda merasa tersesat di golongan orang banyak atau di tengah lautan manusia, merasa seperti, do I matter? Apakah aku ini penting sama sekali? Tidak dihiburkan. Misalnya badai Katrina tadi. Lalu setelah itu lama government atau pemerintah USA atau Amerika tidak membangun kembali. Tidak dibangun ulang. Kota itu tetap menjadi puing-puing, tetap menjadi reruntuhan. Lama-lama masalahnya bukan Katrina, lama-lama masalahnya marah. Loh, kami kok dibiarkan? Halo, kota ini juga bagian dari Amerika. Tolong bangun kami kembali. Tegakkan kembali tiang listriknya supaya ada electricity. Lama-lama masalahnya bukan lagi masalah itu. Pernahkah Anda saking lamanya menunggu jawaban doa, Anda sudah lupa apa yang Anda doakan? Anda bahkan sudah lupa permasalahannya. Anda mulai jadi personal dan berkata, hey, Anda rasa terhilang. Udah lagi problemnya bukan lagi badai. Masalah penduduk bisa sama pemerintah di situ dan mulai protes dia. Kenapa kami dibiarkan puing-puing? Kenapa tidak langsung sekarang dibangun setelah puluhan tahun? Contoh-contoh nih. Ada tipe-tipe masalah yang dikeluhkan oleh hati. Ketiga-tiganya tertulis di sini. Tapi lihat ya, Yesaya bernubuat. Yesaya berkata begini, hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan. Kata hai di sana adalah wahai. Artinya, seperti seseorang disapa di gereja, shalom. Tuhan menyapa mereka dengan nada berdamai. Tuhan berkata, wahai manusia, engkau tidak mengerti. Tapi aku tidak melupakanmu. Wahai itu artinya, I'm still here in your life. Aku masih ada di hidupmu. Jangan cepat-cepat menilai sesuatu. Meskipun puluhan tahun sudah kau menunggu, hidup itu lebih kekal daripada yang Anda tahu di bumi ini. Wahai itu artinya Tuhan itu mengulurkan tangan dan berkata, aku tetap akan menolongmu. Janjiku tidak akan berubah. Kata hai di situ adalah greeting atau sebuah sapaan yang ramah dan berkata, come talk with me. Ayub juga menunggu cukup lama. Cukup lama dia tunggu, bukan durasinya, tetapi gatal tubuhnya itu. Pernahkah Anda begitu gatal? Wah, gatal sekali. Menunggu, Anda tidak bisa garuk-garuk. Mungkin dalam meeting Anda sedang disorot kamera. Tapi sininya gatal sekali sini. Gini-gini kan aneh, kayak kerah. Anda tunggu 5 menit seperti 5 hari. Misalkan, pernahkah Anda plank kalau orang yang olahraga? Sit up, wah bisa 50 kali. Coba deh plank 5 menit. Tahu plank? Lurus gitu loh, kayak kayu plank. Kakinya lurus seperti itu, diam gini. Dan lihat detik jam. 1 menit terasa seperti kekekalan. Lihat nanti kalau enggak keringat semua. Lalu kalau Anda bisa 2 menit, Anda hebat. 5 menit, Anda sudah superhero. 1 menit rasa, aku udah rasa ini masih udah 3 menit. Masih 30 detik. Pelan gitu 30, 29, 28. Kapan selesainya? Ayub itu penderitaannya begitu hebat. 1 minggu serasa seabad. Jangan pernah nilai kenapa lama. Mungkin karena hati jiwamu menderita, semua terasa lama. Kenapa kalau liburan terasa cepat? Hai itu adalah sebuah seruan dari Tuhan. Jangan bersandar pada pemikiranmu. Di waktuku semua akan indah. Kamu jangan tinggalkan aku, karena akan lebih sakit. Kamu tetap tinggal tenang. Sebab aku Tuhan akan meletakkan alasmu dari batu hitam. Batu hitam ini bukan batu kali dan dasar-dasarmu dari batu nilam. Semua batu yang disebut di sana di ayat 12 termasuk batu delima.
batu manika merah, batu permata. Ini semua suka khususnya wanita. Batu semua ini termasuk berlian, ada satu sifat kesamaan. Mereka lama diproses di alam semesta. Gak ada batu semuanya ini adalah batu yang diciptakan pabrikan. Kalau Anda baca lagi sebelum kita mau mencari arti rohani, sesungguhnya aku akan bla bla bla, muncul batu hitam, batu nilam, delima, manika merah, bahkan permata. Semua ini dengan durasi waktu. Semua dengan durasi waktu. Ada berkat. Dan sebagian dari berkat Tuhan terbaik itu hanya didapat bukan sekedar lewat beriman instan, tapi lewat jalan ketekunan. Some of the greatest blessings in my life, beberapa berkat terbesar di hidup saya ya. Kalau saya sekarang jujur, introspeksi dan evaluasi melihat ke belakang itu boleh, tapi bukan untuk ingat salah orang. Tapi kalau saya lihat ke belakang itu untuk pembelajaran. Kalau saya jujur, ini penilaian observasi saya. Sebagian daripada pengurapan Tuhan paling dahsyat, paling murni di hidupku adalah melewati baptisan api waktu. Beberapa berkat terbesar di hidup saya bersaksi ini di depan Anda tanpa harus cerita, itu keluar dari masalah, dari persoalan hidup yang berkepanjangan. Atau yang terasa panjang sekali karena sengat sekali apinya. Paham maksud saya? Some of the greatest blessings itu datangnya dari the greatest test. Some of your greatest testimonies, mereka itu datangnya dari your greatest test. Saya pikir iya ya. Wow. Kalau Tuhan Yesus pada waktu disalibkan, hanya 1 hari katanya, Tuhan Yesus tidak ada penderitaan seperti Tuhan. Itu lamanya kayaknya Yesus hanya menderita sehari, semua kanker sudah terwakili, semua jarum kemoterapi. Semua penolakan dan lebih ngeri adalah Yesus lihat semua muridnya tadi gembar-gembor mau mati untuk dia. Semua lari. Dan dia lihat Yudas yang dia pilih telah menjual dia. Dia lihat Petrus menyangkali. Di atas semua sakit badani, ada sakit emosi. Ada luka dalam jiwanya. Penolakan manusia. Orang-orang yang dia cinta. Belum lagi olok-olok. Kita dibilang gimana di sosial media aja sudah stres. Yesus itu dihina. Di atas kayu salib sana. Coba bayangkan. Pernahkah Anda broken heart? Dulu kejar cewek. Lalu habis itu gak mau. Gak makan pun gak terasa lapar ya kan? Zaman-zaman dulu bujangan kan kurus-kurus ya. Mungkin kalau cinta tidak bertepuk sebelah tangan, gak makan gak terasa. Tahu gak? Sakit yang lebih ngeri daripada yang jasmani adalah sakit emosi. Coba lihat, kalau tiba-tiba pasangan yang Anda cintai itu meninggal dunia. Anda gak makan pun gak lapar. Pasti gak nafsu makan. Saking sedihnya. Orang sedih itu ada yang sampai mati loh. Yesus tuh sedihnya kayak apa? Melihat Bapaknya memalingkan wajah dari dia gara-gara kita. Gak pernah musuhan sejak Alfa Omega. Sejak kekal sampai kekal. Coba bayangkan. Dan Yesus lihat semua itu meninggalkan dia. Dan musuh-musuhnya gaya. Dan semua orang salah paham dikiranya dia dihukum Allah. Pernahkah Anda gak salah? Seluruh dunia menganggap Anda dikutuki oleh Allah. Wow. Saya pernah ada episode di hidup saya ketika saya pergi ke mall misalnya. Padahal saya gak ada apa-apa. Cuman karena 1-2 kejadian dan orang-orang mencoba membunuh karakter saya. Di mall kelihatan orang yang pernah saya doakan sembuh. Dan saya dianggap seperti penyakit. Itu rasanya sakit. Saya bilang, kamu kok bisa makan gitu aja kata-kata. Hanya karena orang yang iri dengan pelayananku. Sakitnya luar biasa. Tapi orang itu kan siapa ya? Sudah. Yesus tuh doakan semua yang sembuh. Mana semua mereka? Mana semua itu 5.000 orang yang dia kasih makan? Mereka sama-sama berkata, salibkan dia. Salibkan. Saya ingin untuk tunjukkan bahwa penderitaanmu tidak seberapa Bapak Ibu. Tahun ini saya booster Anda. Bukan dengan vaksin COVID.
Saya booster Anda hari ini lewat khotbah ini supaya anti sakit. Jangan gampang sakit hati. Jangan gampang nyerah. Jangan gampang ngeluh, aduh sakit. Janganlah. Tahun ini ada banyak perkara besar. Anda harus kuat. Anda harus tahan banting. Orang Kristen gak boleh lembek. Kita itu hanya sifatnya domba. Tapi kita harus punya kekuatan gembala. Hayang tertindas. Hayang dilanggar angin badai yang tidak dihiburkan. Sesungguhnya aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam. Dasar-dasarmu dari batu nilam. Kalau Anda baca itu berarti ada berkat yang Tuhan simpan bagi orang yang tekun. Dan orang yang sabar menderita. Ada sebuah seni yang Anda dan saya harus pelajari semua tahun ini. Seni bersabar menunggu doa yang tertunda jawabannya. Setiap doa yang tertunda jawabannya, jikalau dari sisi Anda sudah melakukan bagiannya, bukannya kita berdosa atau apa, tapi kalau kita sudah lakukan bagian kita, doa itu belum terjawab, jangan cepat marah maupun kecewa ataupun putus asa. Ketahuilah setiap kali ada doa yang lambat dijawab, itu berarti nanti akan dijawab beserta dengan bunga-bunganya. Kalau sampai dijawab sekarang saya paling dapat batu kali. Tapi kalau dijawab nanti, saya akan dapat batu nilam, batu hitam, batu delima, manika merah, dan permata. Saya selalu menaruh curiga yang positif sama Tuhan. If you are not answering me today, bukan menuntut ya, tapi GR gede rasa. Ini namanya, kalau percaya diri itu jangan berlebih. Jangan over pede. Kalau beriman boleh over iman. Karena iman gak pernah over. Anda gak bisa overdosis iman, itu gak bisa. Percayalah, kita akan selalu berada di divisi, tambahkan iman kami. Saya selalu belajar untuk curiga. Kalau doa saya belum terjawab hari ini, apalagi saya sedang dalam masalah. Saya tidak menuding Tuhan dan berkata, mengapa? Karena itu akan menyesatkan saya. Pertanyaan mengapa itu nggak ada jawabannya di dunia. Nggak ada jawaban yang memuaskan. Adalah 1, 2, kalau Anda dapat konselor yang bagus, dia bisa arahkan ini itu. Tetapi sebenarnya nggak ada jawabannya. Jadi saya nggak tanya mengapa, karena saya tidak mau tersesat. Kalau saya punya masalah belum juga dapat titik terang, atau saya berdoa belum dapat jawaban, saya tidak akan tergoda untuk menanyakan mengapa. Saya akan melihat ke Tuhan. Meskipun saya nggak bisa tertawa terbahak-bahak, karena mungkin saya sedang mengalami sesuatu, tapi saya akan menyambut teguran Tuhan. Wahai, saya akan jawab Tuhan dan berkata, inilah hambamu. Tuhan, kalau engkau tidak menjawab aku hari ini, aku tahu lain kali engkau menjawabnya. Batu nilam engkau akan beri aku. Engkau akan memberikan pada aku manika merah, batu delima, batu hitam. Engkau akan memberikan pada aku permata. Sebab kalau engkau tidak berikan aku hari ini, berarti kau simpan di kirbat air mata. Waktu dikembalikan nanti akan berlipat kali ganda. I have such faith in God. Menabur doa tahun ini kan, itu mudah. Tapi sabar menanti tuaian itu yang susah. Orang yang berdoa harus tahan dan kuat. Harus belajar menguasai seni bersabar saat doa tertunda. Tertunda jawabannya, jangan tertunda aktivitasnya. Doa itu sekarang, langsung doa. Doa itu gak usah basa-basi. Aku doa ya. Doa itu gak usah ngomong-ngomong sama orang lain. Doa itu langsung doa, bener. Topiknya apa? Sudah doalah, nanti akan ngerti topiknya. Sungguhan percayalah, saya mulai buka mulut. Misalnya saya doa untuk anak-anak saya, doa untuk keluarga, atau doa untuk gereja. Waktu saya mulai buka mulut, di situ Roh Kudus mulai tuntun. Tapi kalau kita terlalu bingung topiknya apa, malah nanti gak doa-doa. Renang juga sama. Saya ini masih penganut gaya kuno. Dulu papa saya ajari saya renang, tahu caranya gimana. Meskipun saya akhirnya les sih, karena gaya saya berantakan. Dulu cara papa saya ajari renang jangan dicontoh ini, kecuali papanya pandai berenang, kecuali papanya tunggui di sana. Saya diangkat sama papa saya, dicemplungkan langsung. Langsung saya berenang. Daripada orang yang berenang itu gimana? Ininya berapa derajat? Oh gitu ya. Lalu nanti waktu noleh itu senyum enggak? Keluar. Seperti film. Ayah, keramaian terlalu banyak bicara, langsung aja. Doa itu gitu. Doa harus langsung aktivitasnya. Tapi kalau nggak terjawab, jangan menyerah. Batu nilam menanti Anda.
Anda lihat enggak itu pearl atau permata-permata yang ada di kerang itu enggak, itu dari pasir ditempa di tekanan bawah lautan, itu nanti keluarnya itu bertahun-tahun yang akan datang atau puluhan tahun bahkan. Itu jadi pearl, mutiara-mutiara bukan permata, mutiara-mutiara yang indah, yang mahal-mahal harganya. Permata itu juga sama, di perut bumi berapa lama. Untuk dapat itu kan juga ada filmnya sampai berdarah-darah, Blood Diamonds namanya. Itu orang bunuh-bunuhan untuk itu. Nanti kalau orang tekun tidak ada orang yang mau. Tapi sekali jadi banyak orang rebutan urapanmu. Aku mau kayak orang itu dipakai, aku mau diberkati kayak dia. Anda cuma mau permata berlian jadi. Tapi proses alaminya itu, jangan takut proses Tuhan. Jangan takut proses menunggu. Beberapa berkat terindah itu perlu waktu di hidupmu. Amin Bapak Ibu Saudara. Perlu waktu dalam hidup Anda. Waktu is good. Wait for it. God shall not disappoint you. Nantikan itu. Allahku tak akan mengecewakanmu. Ada berkat yang harus muncul lewat waktu. Jangan hanya beriman saja. Iman itu menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan menghasilkan tahan uji. Bagi orang yang terlatih dewasa di dalamnya. Dan tahan uji itu akan menghasilkan keserupaan dengan Tuhan. Some blessings don't come instantly. Beberapa berkat tidak datang secara instan. Tapi perlu waktu untuk menunggu. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, tenang teduh. Dan Anda tidak disuruh menunggu sendiri. Lihat ayat 13. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan. Dan besarlah kesejahteraan mereka. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Ayat 13. Bicara tentang anak, bicara tentang keluarga. Engkau tidak disuruh menunggu sendiri. Belajarlah untuk menemukan sistem support system di dalam keluarga. Dan di dalam keluarga rohani. Jadikan keluarga Anda itu mesbah tahun ini. Agar Allah melawat umatnya seperti video klip sebelum ibadah tadi. Bangun. Mesbah keluarga itu gak harus. Anda sudah ada CG di gereja ini. Mesbah keluarga itu informal aja. Hubungan dalam family itu sesuaikan dengan cara masing-masing. Tapi harus ada komunikasi kasih. Saling berdoa dan mendoakan. Alangkah indahnya kalau tahun ini keluarga Anda juga sama-sama melayani. Lebih indah lagi kalau keluarga itu semuanya, keluarga itu datang ke satu gereja. Saya ngomong gini harus fair. Ini berarti ada anggota keluarga yang sekarang masih pencar-pencar, nanti pindah ke gereja Mawar Sharon yang kami gembalakan. Puji Tuhan. Tapi saya juga harus fair. Saya ngomong gini juga ada efeknya. Bahwa jikalau ternyata Anda yang harus join dengan keluarga yang sekarang beribadah di gereja lain, saya harus adil. Jikalau bukan sebagai gembala sidang, saya harus adil sebagai penginjil. Go. Saya mending lihat Anda bersatu dengan keluarga Anda daripada pencar gereja. Karena beda. Kalau ada satu visi dalam gereja, itu nanti ya menunggu apapun tak terasa lama. Lihat Yesus anak Allah. Pikul salib aja Tuhan Bapak kirim Simon dari Kirene. Pergi ke Getsemani aja, Yesus bawa muridnya 3 sekalipun ujungnya bojai semua. Ujungnya percuma ya kan? Tertidur tapi Yesus ajak 3 orang untuk bersama dengan dia berjaga-jaga. Petrus, Yohanes, Yakobus. Segala sesuatu yang sifatnya mengeluarkan peluh darah, perlu saudara. Keluarga itu jadikan mesbah dan alangkah indahnya kitab Yosua. Kalau keluarga itu satu gereja, worship. Tapi kalau bisa sih, mereka yang kesini. Karena visi kita gak jelek kok. Karena Alkitab berkata anak-anakmu akan sejahtera. Tiba-tiba meloncat ini. Dari angin badai lah, dilanggar lah semuanya. Tiba-tiba ada, seperti ada Goshennya, ada tempat yang luput di Mesir itu. Seperti ada satu, place of refuge. Seperti ada sebuah tempat pelarian. Rasanya seperti ada sebuah, kalau semuanya di sini kekurangan oksigen, ada satu ruang itu oksigen full.
Jadikan CG kayak gitu. CG itu harus adem. Meskipun itu misi, meskipun itu radikal. CG itu tempat kita menemukan ademnya roh kita. Jadikan rumahmu kayak gitu secara sengaja. Makanya itu jangan sembarangan atau sembrono di rumah. Mentang-mentang ini keluarga, ini flesh and blood atau daging dan darah. Kita semprot mereka, jangan. Apapun yang kau semprot di rumah kembali menyemprotmu nanti. Menabur doa itu berarti juga menabur yang benar di rumah. Lihat tadi itu, Tuhan berkata, hai yang tertindas yang dilanggar badai segala, semua anakmu akan menjadi murid Tuhan. Wah, keluarga, Tuhan berkata di keluarga engkau akan menemukan tempat persembunyian. Celakalah kalau badai taufannya datangnya malah dari rumahnya. Badai taufan itu bisa terjadi di luar, tapi pulang ke rumah kita itu merasa seperti dapat tempat perteduhan. Seorang laki-laki yang mau jadikan rumahnya tempat perteduhan, taburlah kasih. Seorang wanita yang mau pulang ke rumah, lihat, saya bisa ngalami badai ya, meskipun rumah tangga saya tidak sempurna. Tapi saya pulang ke rumah itu sesuatu yang saya nunggu-tunggu, sesuatu yang saya nanti-nanti. Saya mau pulang ke rumah itu, taruh masalahku di luar. Waktu saya sampai rumah ya, terutama setelah saya mandi gitu, lalu ketemu keluarga atau makan malam bersama, Tuhan menyediakan hidangan bahkan di hadapan lawan. Sungguhan loh, masalah gak harus selesai hari ini. Tapi kalau saya sampai ke rumah saya, terasa selesai. Make your family your closest heaven. Buat keluargamu adalah sorga terdekatmu. Kalau kita ingin di rumah yang feel-nya minimalis, ya tolong didekor minimalis. Kalau kita mau rasa bersih, ya bersihkan rumahmu. Dulu saya waktu bujangan gak mengerti itu. Wah, zaman dulu kan saya masih nakal. Jadi saya gak suka pulang ke kamar. Karena di kamar saya seperti kapal pecah. Saya lebih enak ngafe. Sekarang terus terang bukan karena usia. Daripada ngafe kemana segalanya, saya lebih suka di rumah. Makan di rumah itu kesukaan saya. Entah ya, apa saya ini laule atau apa? Gak tahu, tapi saya lebih suka di rumah loh terus terang. Dan saya suruh jalan-jalan, dengar-dengar khotbah, cari-cari sana sini, apa segalanya ke gereja-gereja keliling, saya gak suka. Saya tuh happy pulang ke gereja ini. Because my home ini welcome home-nya kita. Saya paling suka itu di gereja sendiri. Bukan pomah, jago kandang, enggak. Saya bertandang ke kandang lawan juga berani. Khotbah di mana, di depan ribuan orang, di depan musuh pun saya berani. Gak perlu saya membuktikan diri, sudah banyak kali. But I love coming home to this church. Karena this is my church. Jadikan CG juga tempat begitu. Jadi jangan berantem sama orang. Berantem perkara yang simple-simple tentang acara. Ya sudahlah ya. Di CG juga jangan gosip, jangan kita saling sikat. Karena CG itu tempat perteduhanmu. Di situ kau dimuridkan dan besar sejahteramu. Di rumah juga sama. Jadikan seluruh rumah itu murid Yesus, kan enak. Kalau di rumah urusannya hubungannya bukan hanya papa, mama, suami, istri, dan anak-anak. Tapi kalau sama-sama murid Tuhan, itu lain loh rumah itu. Rumah itu tetap bisa ada konflik. Tapi konfliknya bagus. Konfliknya ke arah menyempurnakan, bukan menjatuhkan. Jadikan rumahmu. Karena Alkitab mengatakan di sini, kalau ada persoalan itu lama, Anda perlu tempat perlindungan. Dan tempat perlindungan itu ayat 13. Yaitu anak, istri, suami, keluarga, dan keluarga rohani. Menjadi murid Tuhan. Dan besarlah kesejahteraan mereka. Wow. Mari kita sama-sama bangun yuk. Tahun ini, Anda punya cita-cita apalah, mau beli apa. Cita-cita itu jangan seputar beli. Karena beli itu pasti progresif. Anehnya, orang yang cita-citanya beli doang, melulu nanti lama-lama bukan membeli, malah terus menjual, paham maksud saya? Demi beli ini dia jual itu, dia jual itu, akhirnya dia jual diri. Visi untuk membeli itu progresif aja. Jadikan tahun ini apa yang kau bangun, cita-citanya begini, aku mau jadikan rumahku sejahtera. Sampai-sampai yang gak kenal Tuhan pun mau. Rumah kami itu gak sempurna. Tapi ya, anehnya itu, siapa bekerja di rumah kami, saya masih ingat suatu hari saya turun makan. Lalu waktu itu salah satu pegawai kami, makan, siapkan hidangan, nangis. Ini dulu, kira-kira belasan tahun lalu. Nangis, Pak, dia bilang, saya kepingin punya keluarga seperti keluarga Bapak. Ya berkeluarga lo,
makan Pak. Saya kepingin terima Yesus. Saya lagi makan. Ya saya taruh makanannya. Wow. Gak perlu banyak bicara. Kalau Anda punya rumah sejahtera, itu bukan untungnya Anda saja, itu kesaksian. Jangan jadikan gereja tempat sejahteramu. Bukan berarti kita gak saling menggosok dan saling menggesek. Enggak, kalau perlu. Oh, percayalah di gereja kita ini kita gak basa-basi. Kami aja sama semua pemimpin-pemimpin yang ada, staf yang ada di gereja kita. Oh kalau kurang-kurang saya kan beritahu. Ya. Tapi saya hati-hati pakai bicara. Misalnya tadi pagi ada sesuatu yang korsleting dengan sistem. Saya mau tahu dulu. Setiap kali kita kebaktian seperti ini ditonton gak cuma sehari ini. Lalu habis itu kan banyak. Saya tanya sama yang ada. Saya bilang mereka sudah tahu sekarang, sudah hafal. Kalau ada sesuatu yang salah mereka menghadap saya. Lalu saya ngomong sama dia. Gimana kenapa? Lalu dia jelaskan. Oh oke. Lain kali jangan gitu. Saya nggak pakai terus marah-marah, sikat dari atas. Lu kan nggak tentu. Mungkin kejadiannya sesuatu faktor di luar. Teknologi itu susah untuk dimengerti. Kadang-kadang kita sudah usahakan, tetap aja ada sesuatu yang wrong gitu loh. Paham maksud saya? Kalau kita mau hubungan kerja kita enak, jangan pakai anger. Itu membuat frustrasi. Komunikasi. Kalau memang ada teguran, oh nggak bisa kesalahan itu saya biarkan. Kalau memang saya aja salah, saya nggak biarkan kok. Saya aja dievaluasi kok. Saya tidak berkata semuanya yes man atau semuanya itu tutup mata, enggak. Tapi tolong jaga culture atau kebudayaan apa yang Anda ingin rasakan di tempat kerja Anda. Kalau Anda mau menuai sukacita, tabur yang benar. Kalau Anda mau menuai damai sejahtera, tabur yang benar. Sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan pada murid-muridnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ayo kita buat goal tahun ini, yaitu membuat rumah Anda sejahtera. Karena ada beberapa masalah cukup lama. Tapi saya percaya itu semua hasilnya, ujungnya adalah batu nilam. Katakan amin. Tapi di dalam permasalahan kita itu ada tempat, ada kota perlindungan namanya keluarga yang damai sejahtera. Ada juga gereja yang membawa damai sejahtera dalam kehidupan kita. Ayo kita jaga rumah kita. Dan kita jaga rumah Tuhan. May your peace increase this year. Biarkan damai sejahteramu jemaat meningkat tahun ini. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri.